Bab 546, Pembajakan Kereta Api. Sebenarnya Agam tidak ingin mengatakan apa-apa, tetapi ketika gadis itu bertanya, dia pun berkata, "Memangnya perlu sampai menyembah aktor yang jenis kelaminnya gak jelas itu? Bajingan, coba saja hina Vincent lagi." Gadis itu langsung berteriak marah. "Dasar pecundang, memangnya kamu tahu apa? Vincent sangat tampan dan baik hati. Beberapa waktu yang lalu, dia menyumbangkan 100 miliar untuk sekolah dasar di pegunungan, bahkan diam-diam membiayai kebutuhan sekolah anak-anak dari keluarga miskin. Memangnya kamu bisa melakukan hal seperti itu? Apa yang kamu lihat adalah yang mau dia tunjukkan. Sumbangan itu cuma sarana untuk menaikkan nama baiknya. Tidak bisa dipercaya begitu saja," kata Agam ringan. "Diam! Aku rasa kamu cuma iri dengan Vincent yang tampan, iri dengan dirinya yang masih muda dan punya masa depan yang menjanjikan. Kalau dibandingkan dengan Vincent, kamu bukan apa-apa." Gadis itu memaki dengan wajah ganas. Iri dengannya? Maaf. Orang itu cuma seorang aktor yang dapat dia bangkitkan ataupun hancurkan sesuka hati dengan kekuatan dan sumber keuangannya yang dia miliki. Apakah pantas orang seperti itu membuatnya merasa iri? Lagi pula, Vincent mungkin sudah menjadi seorang wanita sekarang. "Gadis, kamu salah tentang itu." Saat ini, seorang pria tua yang mengenakan topi tidak jauh dari sana melirik Agam dan berkata, "Pemuda itu benar. Jutaan tentara di Indonesia melindungi bangsa dan rakyat. Kamu harusnya mengidolakan mereka, bukan seorang aktor yang bisa dengan mudah dikendalikan oleh modal." Pria tua itu tubuhnya pendek dan rupanya jelek. Bukan jelek biasa. Kulit keriput, hidung besar, mata sipit, dan giginya tanggal. Penampilannya bisa membuat anak kecil menangis ketakutan. "Ah! Pak tua sialan! Gak usah banyak berbicara! Enyalah dari sini!" Gadis itu berteriak jengkel, meraih minuman boba di tangannya dan dilemparkan ke pria tua itu hingga menodai seluruh pakaiannya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengeluarkan kain lap di sakunya dan menyeka minuman boba dari tubuhnya. "Aku tidak peduli. Vincent adalah yang paling tampan dan terbaik. Siapapun yang mengatakan sepatah kata pun hal negatif tentangnya, akan aku tampar." Gadis itu berdiri dan melihat ke sekeliling sambil berteriak. Gadis itu memang cantik dan pandai berdandan. Dia selalu dikejar oleh pemuda yang menyukainya dan terbiasa dimanjakan. Tidak peduli dengan apapun, pokoknya keinginannya harus dipenuhi. Agam tampak acuh tak acuh. Ada terlalu banyak wanita bodoh di dunia, dia malas untuk menceramahi mereka satu persatu. Begitu gadis itu melihat tidak ada yang membantahnya, dia kira yang lain takut dengannya. Wajahnya tampak bangga dan dia duduk lagi di kursinya. Dia baru saja mau mengeluarkan ponselnya untuk membelah idola kesayangannya. Dor! Tiba-tiba, terdengar suara tembakan pistol yang datang dari gerbong lain. Seluruh kereta pun langsung hening. Seorang wanita dari gerbong sebelah berteriak, "Pembunuhan!" Sebelum orang-orang sempat bereaksi, seorang staf kereta api bergegas dengan panik dari gerbong sebelah. Begitu dia melangkah masuk, ada tembakan lain yang menembus pahanya dan dia jatuh ke lantai. "Ada teroris! Lari!" Staf kereta tersebut memperingati penumpang lain sambil berteriak kesakitan. Wah! Dalam sekejap, semua orang dalam gerbong itu langsung panik. Seorang pria berkulit gelap dan potongan rambut cepak berdiri dan berteriak, "Semuanya, jangan takut. Aku seorang prajurit veteran. Semua orang segera jongkok dan berlindung di bawah. Serahkan padaku." Risto, seorang marinir yang sudah pensiun selama 3 tahun. Risto mematahkan meja lipat dan menghampiri gerbong sebelah tanpa ragu. Setelah beberapa saat, suara tembakan kembali terdengar. Kemudian, Risto yang terluka diseret kembali oleh 3 pria Asia Timur. 3 pria Asia Timur masing-masing memegang senapan mesin ringan. Pria yang memimpin memiliki kulit pucat, pipi tirus, dan ekspresi yang ganas. Beberapa orang langsung ketakutan sehingga mereka siap untuk melarikan diri. Namun, pria itu langsung menembakkan senapan ringannya di bagian atas gerbong kereta. Hal ini membuat semua orang makin takut. "Hai semuanya!" Pria itu melihat sekeliling dan melanjutkan, "Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Serigala Merah, teman kalian dari negara sebelah. Ayo semuanya, letakkan ponsel kalian dan angkat tangan, supaya temanku bisa menghitung jumlah orang di sini. Kalau ada yang ingin menjadi pahlawan seperti dia, maka aku akan membawa kalian menemui ajal." Serigala Merah menunjuk Risto yang masih tergeletak di tanah dan menginjak luka di pahanya. Risto merasa sakit hingga lukanya berkedut, tetapi dia menahan diri untuk tidak menjerit. Dia menggertakkan gigi dan berkata kepada penumpang lainnya, "Jangan takut. Tidak peduli seberapa berbahaya situasinya, rekan-rekanku akan datang untuk menyelamatkan kalian. Sungguh menyentuh sekali." Serigala Merah tersenyum menggoda.
Dia menyuruh anak buahnya untuk mengawasi Risto dan mengajak rekannya yang lain untuk menghitung jumlah orang. Kereta itu sunyi senyap. Tidak ada yang berani bersuara. Tidak lama kemudian, serigala merah berjalan ke barisan Agam. Gadis yang tadinya berteriak, sekarang tampak diam. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ketika tiba di sisinya, serigala merah bersiul dan bertanya. "Nggak dengar ya? Angkat tanganmu." Gadis itu berusaha mengangkat lengannya, tetapi dia gemetaran parah. Wajahnya memerah dan penuh dengan keringat dingin. Tiba-tiba, dia emosional. Gadis itu mengangkat kepalanya dan menangis. "Jangan bunuh aku. Aku masih muda. Aku baru dewasa. Paman, aku mohon jangan bunuh aku. Aku tidak ingin mati." Serigala merah mengerutkan kening. "Aku suruh angkat tanganmu. Apa kamu tuli? Jangan bunuh aku. Aku mohon jangan bunuh aku." Gadis itu benar-benar ketakutan. Dia hanya bisa menangis. "Sayang sekali, masih muda tapi sudah tuli." Serigala merah mencibir dan terdengar bunyi klik moncong senapan yang gelap mengarah ke dahi gadis itu. "Dunia sedang menderita, aku akan mengirimmu untuk menemui Sang Pencipta." Gadis itu gemetar di sekujur tubuhnya dan buang air di celananya. Pemuda di sampingnya memeluk gadis itu dan memohon. "Dia pacarku. Dia masih belum mengerti apa-apa. Jangan bunuh dia. Bunuh aku saja. Sungguh sepasang sejoli yang malang. Aku akan mengirim kalian berdua untuk pergi bersama." Serigala merah tersenyum kejam. Saat dia hendak menarik pelatuknya, dia mendengar Risto berteriak. "Berhenti!" Risto tidak tahu dari mana mendapatkan kekuatan itu. Dia menendang orang yang menahannya di lantai dan menerkam seperti orang gila. Dia meraih pegangan senapan serigala merah dan ingin mengambilnya. Serigala merah melayangkan pukulan ke bahu Risto, meraih kuak dan menghantamkannya dengan keras di kepala Risto. Kemudian, dia meletakkan moncong pistol di kepalanya dan tersenyum dengan kejam. "Pergilah ke neraka!" Semua orang tidak tega dan langsung memejamkan mata saat mereka menyaksikan serigala merah menembak. Semuanya sudah berakhir. Namun, hanya terdengar suara krak dan tidak ada peluru yang ditembak. Apakah pelurunya tersangkut? Serigala merah tampak terkejut. Itu adalah pistol kesayangannya. Dia telah membunuh ratusan orang dengan pistol itu dan tidak pernah gagal sekalipun. Kenapa sekarang malah? Agam mengerutkan kening. Memang dia yang turun tangan. Namun, ada orang lain yang juga melakukan hal yang sama pada saat bersamaan. Kedua aura mereka saling bertabrakan. Aura orang tersebut tersembunyi dengan baik dan sangat dalam. Bahkan Agam pun merasa sulit untuk menemukan siapa orangnya. Namun, itu tidak penting. Serigala merah bereaksi dan menyadari bahwa ada yang aneh dengan situasinya. Saat dia hendak mengeluarkan granat dari pinggangnya, kepalanya seperti dipukul dengan palu yang berat, jiwanya sepertinya tertembak peluru. Dia bahkan belum sempat berteriak, saat itu dia langsung jatuh ke tanah dan menjadi mayat yang telah kehilangan jiwanya. Kedua rekannya juga mengalami hal yang sama, mereka tewas dan tersungkur di lantai. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang menakutkan merambat ke seluruh gerbong, membuat 5 pembajak lainnya mati tanpa peringatan. Semua orang saling memandang. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Ikat mereka!" Risto berteriak. Dia memimpin dan bergegas untuk menahan mayat serigala merah, melepas pakaiannya dan mengikat tangan dan kaki pria tersebut. Penumpang lain juga bereaksi dan buru-buru mengikat pembajak lainnya. Risto tidak tahu tentang situasi di gerbong lain. Dia mengambil senjata milik serigala merah dan memeriksa untuk memastikan semuanya sudah aman. Meskipun ada pendarahan di tubuhnya, dia mengambil senjata dan pergi menjauh. Ketika pembajak lain juga sudah meninggal, situasi mereda dengan cepat. Kereta tidak berhenti di platform, melainkan di stasiun kecil, yang juga merupakan tujuan Agam. Sekelompok tentara bersenjata bergegas masuk dan membawa mayat serigala merah serta yang lainnya keluar dari kereta tersebut. Beberapa penumpang ditahan sebentar di sana untuk diinterogasi. Kebanyakan orang membawa barang bawaan mereka dan bergegas keluar dari gerbong. Ketika mereka turun dari kereta, mereka melihat ada belasan orang yang berdiri rapi di stasiun. Mereka tampak seperti kumpulan hewan ganas yang sedang menanti mangsa. Masing-masing terlihat tegap dan berotot, setiap gerakannya seperti menyimpan sebuah kekuatan yang besar. Kerumunan pun memilih untuk memutari mereka. Bukan karena mereka ketakutan dengan orang-orang tersebut, tetapi aura mereka terlalu kuat. Walaupun mereka mengenakan pakaian biasa, aura yang dipancarkan belasan orang tersebut membuat mereka tidak bisa bernapas. Kemudian, kerumunan terkejut melihat kapten tentara bersenjata memberi hormat kepada pemimpin dari belasan pria yang sedang menunggu itu. Sampai para prajurit pun melapor kepada mereka, berarti identitas belasan orang ini pasti sangat menakutkan. Namun, mereka masih berdiri di sana,
seperti sedang menunggu untuk menyambut seseorang. Memikirkan hal ini, banyak orang yang menghentikan langkahnya dan ingin menyaksikan dari pinggir. Bab 547, ambil mobil. Kepala instruktur. Pemimpin dari belasan pasukan itu berteriak keras. Mereka semua memberi hormat secara serempak kepada seorang pemuda. Kemudian, kerumunan melihat seorang pemuda sederhana yang berjalan keluar. Mereka sudah membayangkan berbagai kemungkinan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa yang keluar adalah seorang pemuda di usia awal 20-an. Mereka semua tampak tertegun, kaget, dan ada juga yang kagum. Ekspresi semua orang tampak rumit begitu melihat pemuda tersebut. Para wanita tampak memuja. Beberapa pria tampak iri. Sepertinya pemuda itu pantas mendapatkannya. Agam mengenali bahwa orang yang pasukan itu adalah Reno Widianto. Kepala instruktur, regu ketiga dari 9 alam surgawi di wilayah timur, hadir di sini untuk menyambut Anda. Reno berkata dengan suara keras. 9 alam surgawi? Begitu dengar 3 kata tersebut, Risto yang sedang dibantu keluar dari gerbong kereta, segera menatap dengan mata membelalak. 9 alam surgawi. Ini adalah organisasi paling keramat bagi setiap prajurit, dia sudah lama ingin bergabung dengan organisasi tersebut. Anda yang membunuh pembajak di dalam kereta barusan? Risto buru-buru berjalan ke arah Agam tanpa memedulikan rasa sakit di kakinya. Tentu saja, kepala instruktur yang melakukannya, kata Reno dengan samar. Kerumunan yang mendengar itu pun tampak terkejut. Terutama penumpang yang baru saja berada di gerbong yang sama dengan Agam, mereka terlihat sangat bersyukur. Mereka baru saja berada di ambang hidup dan mati, merasakan keputusasaan yang mendalam. Kematian para pembajak yang mendadak dan tanpa sebab itu membuat mereka merasa sangat lega, tetapi tetap saja ada sedikit keraguan dan kekhawatiran. Akhirnya sekarang semuanya terpecahkan. Ternyata mereka diselamatkan oleh pemuda ini. Tatapan bersyukur dan banyak pujian ditujukan kepada Agam. Kalau bukan karena aura Reno yang membuat mereka tertekan, mereka pasti akan mendatanginya untuk berterima kasih kepada Agam. Di saat itu, suara seorang gadis terdengar di belakang. Tadi aku takut setengah mati. Kupikir aku akan dibunuh. Gadis itu dipapa oleh pacarnya dan hendak keluar dari gerbong. Ketika dia melihat punggung Agam di depannya, dia langsung berkata dengan marah. Kakimu patah ya? Ngapain halangi jalan? Enyahlah! Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan untuk mendorong Agam. Tiba-tiba, dia merasa kedinginan, telapak tangannya sepertinya ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Dia berteriak kesakitan dan menarik tangannya secepat mungkin. Setelah itu, dia melihat Reno dan belasan orang lainnya yang menatapnya dengan marah. Aura mereka membuatnya sesak napas dan dia mulai menggigil ketakutan. Kompetisi sudah dimulai, kan? Ayo pergi! Agam acuh tak acuh dan bahkan tidak melihat ke belakang. Dia melirik Risto dan berkata kepada Reno. Orang ini lumayan hebat, ajak dia bergabung ke 9 alam surgawi. Baik. Reno langsung menjawab. Meskipun fisik dan kekuatan Risto jauh dari standar, asal Agam memberikan perintah, dia akan mematuhi tanpa syarat walau Risto cacat sekalipun. Risto tampak kebingungan. Setelah Agam berjalan pergi, dia baru mulai bereaksi dan wajahnya merona karena merasa bahagia. 9 alam surgawi. Dia akan bergabung dengan 9 alam surgawi. Walaupun Agam yang terlihat sederhana, aura Reno dan pasukan lainnya sangat kuat. Setiap langkah yang mereka ambil penuh dengan kepastian, gerakan mereka sangat rapi dan kompak. Napas dan pergerakan masing-masing sangat stabil, bagaikan gunung Tampi, tetap berdiri tenang walau mengalami banyak umbang-ambing dan gangguan. Para prajurit bersenjata dan kerumunan yang berkumpul di sana langsung memberikan jalan. Di bawah tatapan kagum mereka, Agam dan yang lainnya berjalan pergi dari stasiun tersebut. Gadis itu mulai bereaksi. Mengingat Agam yang benar-benar mengabaikan dirinya, dia pun merasa jengkel dan menggerutu dengan suara pelan. Apa-apaan sih? Pecundang bodoh seperti itu benar-benar menganggap dirinya sebagai orang hebat. Pemuda di sampingnya pun berkata, Jangan terlalu banyak omong. Orang itu cuma tidak mau mempermasalahkan kelakuanmu. Apa maksudmu? Gadis itu mengibas rambutnya dan berkata dengan marah. Kamu tuh pacarku atau bukan sih? Kok malah belah orang lain? Yang dia katakan memang benar. Risto berkata dengan ketus dan melanjutkan. Asal kamu tahu ya, hidupmu diselamatkan oleh pria itu. Tanpa dia, mayatmu mungkin sudah dingin sekarang. Ingatlah, orang yang baru saja menyelamatkanmu adalah seorang prajurit, bukan bintang atau artis yang gak jelas. Nak, apa kamu masih punya hati nurani? Kamu sudah bukan anak kecil lagi. Kalau otaknya bodoh, ya sudahlah. Memangnya matamu juga sudah buta? Harusnya tahu diri dong. Lihat siapa yang menyelamatkanmu saat kejadian tadi. Menghadapi ceramah dari orang-orang sekitarnya, gadis itu sama sekali tidak merasa bersalah.
Sebaliknya, dia malah kesal dan berteriak. Diam! Memangnya aku yang suruh kalian menyelamatkanku? Kalian sendiri yang melakukannya. Apa hubungannya denganku? Kamu kebangetan sekali. Pemuda di sampingnya berkata dengan marah. Aku sudah berusaha tahan denganmu dari dulu. Setiap hari bisanya cuma pegang ponsel terus dan bersorak untuk selebritas yang gak jelas asalnya. Kamu gak punya hati nurani, ya? Lihatlah para prajurit di sekitarmu ini. Merekalah yang sudah membawa senjata dan melindungimu. Wah, sekarang kamu sudah berani menceramahiku ya? Malah berbalik melawanku. Percaya atau tidak, aku akan memutuskanmu. Gadis itu mengancam. Putus ya putus saja, aku gak akan melayanimu lagi. Pemuda itu dengan marah menepis tangan gadis tersebut dan dengan teguh berkata kepada seorang prajurit. Aku ingin bergabung dengan tentara. Baiklah, kalian bersekongkol menindas seorang wanita yang lemah. Aku akan mengekspos kalian semua. Wajah gadis itu tampak kejam. Dia mengeluarkan ponselnya dan baru saja hendak mengirim cuitan di Twitter. Namun, dia baru mengetik beberapa kata dan ponselnya diambil oleh seorang prajurit. Tangannya pun langsung dipasangi sepasang borgol. Kamu diduga menghina dan memfitnah tentara, melanggar Undang-Undang Administrasi Keamanan Publik dan kamu akan ditahan. Administrator Keamanan Publik datang dan berkata padanya dengan ekspresi datar. Gadis itu langsung ketakutan dan wajahnya menjadi pucat, lalu dia berkata, memangnya apa yang aku lakukan? Jangan tangkap aku. Aku baru berusia 17 tahun, bahkan belum dewasa. Kaki gadis itu langsung lemas, dia jatuh ke lantai sambil meratap. Dia sudah kehilangan pacar. Bahkan sekarang harus dihukum secara kriminal, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam hidupnya. Padahal dia masih sangat muda, hidupnya benar-benar sudah hancur. Walaupun dia seorang perempuan, petugas keamanan memperlakukannya dengan tanpa sedikit pun rasa iba. Petugas tersebut langsung mengangkat dan menyeretnya pergi di tengah tangisannya yang menyedihkan. Semua orang hanya menatapnya dengan ekspresi dingin. Semua ini memang salahnya sendiri dan tidak bisa menyalahkan orang lain. 3 jeep kamuflase besar diparkir di luar stasiun. Agam naik di bagian depan. Dalam perjalanan, Reno berkata, Kepala instruktur, kompetisi sudah dimulai. Wilayah timur sudah berhasil melewati kompetisi penyisihan, berikutnya adalah kompetisi 1-1. Berdasarkan kekuatan kami, kemungkinan untuk mendapatkan juara sangat kecil, tapi dengan adanya Kapten Zack yang melatih dan ditambah dengan metode kultivasi yang Anda ajarkan, wilayah timur pasti bisa bersaing untuk masuk ke 3 besar. Coba ceritakan tentang kekuatan lawan. Kata Agam sambil bersandar di tempat duduknya. Ada 8 wilayah akan berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran 9 alam surgawi kali ini. Yang terkuat yaitu Palagan pertama yang merupakan ibu kota kekaisaran, Palagan kedua adalah militer. Wilayah timur termasuk Palagan keempat. Awalnya, kekuatan keseluruhan kami hanya berada di peringkat ke-6. Karena Anda bergabung, kekuatan kami naik kira-kira ke peringkat ke-3 atau ke-4. Tidak perlu pikirkan tentang Palagan pertama dan kedua. Masing-masing dipimpin oleh Windu Laskara dan Rusli Hantoro. Tidak realistis untuk bersaing dengan mereka. Kali ini, lawan terbesar kita adalah Palagan ketiga, mereka berasal dari kota Dranar di wilayah Barada. Perkembangan ekonomi di sana tidak begitu bagus, tapi warisan seni bela diri kuno mereka sangat kuat. Akan sulit bagi kita untuk menang melawan mereka. Apalagi, sejak awal pendirian, mereka telah menerima pelatihan terpadu. Peperangan tim sangat kuat dan kompak, bahkan Palagan pertama dan kedua pun agak waspada dengan mereka. Kalau tidak mau wilayah timur didegradasi, baik secara individu maupun tim, posisi kita harus berada di 3 besar pada saat bersamaan. Oleh karena itu, kita harus bisa mengalahkan Palagan kota Dranar. Mendengar kata-kata itu, Agam menggelengkan kepalanya. Reno terkejut dan buru-buru bertanya. Bahkan Anda pun tidak bisa mengalahkan mereka? Tatapan pasukan lain di mobil tersebut tampak sedih dan tidak rela. Kalau sampai wilayah timur didegradasi ke jadi Palagan cadangan, maka kehormatan mereka tentu akan dipermalukan. Itu adalah hal yang tidak bisa mereka terima sama sekali. Setelah mendengar begitu banyak darimu, jadi aku harus bersaing dengan kota Dranar untuk urutan ketiga. Selain itu, aku juga harus membuat rencana pertempuran untuk melawan mereka. Merepotkan sekali. Lebih baik langsung menangkan juara pertama. Bab 548, Musuh Potensial. Juara pertama? Pasukan yang mendengarkan itu pun tampak tidak percaya. Anda bercanda, kan? Reno hampir kehilangan suaranya, dia pun melanjutkan. Ibu kota kekaisaran dan kemiliteran sudah diakui oleh 9 alam surgawi sebagai pilar kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Tidak mungkin bagi kita untuk mengalahkan mereka. Belum tentu. Agam menyentuh sakunya dan menyadari bahwa dia tidak membawa rokoknya. Ada rokok? Agam bertanya sambil memberi isyarat. Ada. Reno buru-buru mengeluarkan kotak perlengkapan militer. Tampak ada 2 kata yang tertulis di atas kotak emas, yaitu Dewa Perang.
Agam menyalakan satu rokok, aroma kayu cendana bercampur dengan bau cerutu mengalir di hidungnya. Aroma yang tegas namun lembur itu membuatnya berdecak, sungguh rokok yang bagus sekali. Kemudian, dia dengan santai memasukkan kotak rokok itu ke dalam sakunya. Kepala instruktur, masing-masing orang hanya dapat menerima satu kotak rokok Dewa Perang per bulan. Reno tampak agak sedih melihat kotak rokoknya diambil. Agam meniupkan asap rokok seolah-olah dia tidak mendengarnya ucapan Reno dan berkata, "Waktunya tidak banyak. Aku tidak bisa meningkatkan kekuatan kalian semua dalam waktu singkat. Kompetisi individu sebagian besar tergantung pada kinerja kalian. Tapi, kompetisi tim memperhatikan kerjasama. Aku bisa mengajarkan formasi pembunuh naga. 3, 5, 7, dan 9 akan membentuk satu formasi. Setelah digunakan, teknik itu dapat meningkatkan kekuatan pribadi kalian secara geometris dalam pertempuran." Setelah mengatakan itu, Agam menatap Reno dan rekan-rekan lainnya, kemudian menjelaskan. Intinya, 3 ahli di alam bumi tingkat 5 dapat mengerahkan kekuatan alam bumi tingkat 7 awal dengan menggunakan formasi pembunuh naga. 5 ahli alam bumi tingkat 5 dapat mengerahkan kekuatan alam bumi tingkat 8 awal. 7 ahli alam bumi tingkat 5 dapat mengerahkan kekuatan dari alam bumi tingkat 8 tahap tinggi. 9 alam bumi tingkat 9 dapat mengerahkan kekuatan alam bumi tingkat 9 awal. Apa kalian mengerti sekarang? Buset! Teriak Reno dan dia secara refleks berdiri, kepalanya pun membentur atap mobil. Rekan-rekan yang lainnya pun tercengang dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di alam bumi, setiap tingkatannya ada perbedaan yang sangat besar. Secara umum, kombinasi kekuatan dari 3 ahli alam bumi tingkat 5, walaupun secara diam-diam, hanya dapat mengerahkan kekuatan yang kira-kira setara dengan alam bumi tingkat 6. Selain itu, makin tinggi tingkatannya, makin tinggi kesulitannya. Terutama alam bumi tingkat 9. Jangankan 9 orang, walaupun jumlah orangnya ditambah 2 hingga 3 kali lipat, tidak mungkin bisa mencapai kekuatan sebesar itu. Kalau orang lain yang bilang begitu, mereka pasti akan mencemooh. Namun, dengan kekuatan yang dimiliki Agam, seharusnya dia bukan cuma membual saja. Kalau semua kontestan dari wilayah timur mempelajari formasi pembunuh naga yang Anda sebutkan barusan, jangankan urutan ketiga, kita mungkin punya kesempatan untuk mendapatkan peringkat kedua ataupun pertama. Kata Reno dengan penuh semangat. Total skor dari kompetisi tersebut adalah 100 poin, kompetisi individu skor maksimalnya 30 poin dan skor tim mencapai 70 poin. Asalkan hasil kompetisi individu tidak begitu buruk dan bisa memenangkan urutan pertama atau kedua dalam kompetisi tim, mungkin mereka bisa memperoleh kembali kejayaan untuk wilayah timur dan kembali ke puncak 8 wilayah dari 9 alam surgawi. Tapi, jadwal kompetisinya sangat padat. Kompetisi tim dijadwalkan di sore hari. Memangnya sempat? Reno berkata dengan cemas. Kalau mau belajar, setidaknya perlu 8 hingga 10 tahun. Tapi, aku bisa mengajarkannya padamu secara bertahap. Dengan kekuatanku saat ini, aku masih bisa melakukannya. Kata Agam sambil merenung. Meskipun pemberian secara bertahap akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual, dengan adanya Tungku Dewa Raja, tidak sulit baginya untuk mewujudkan rencana ini. Setengah jam kemudian, mobil yang mereka naiki pun berhenti. Tempat itu dikelilingi oleh pegunungan, di bagian timur terdapat lautan. Sebuah menara besi besar didirikan di tengah untuk memblokir semua sinyal. Bahkan satelit pun tidak bisa melihat apapun. Tempat ini sangat rahasia, bahkan banyak petinggi resmi yang tidak tahu dengan keberadaan tempat ini. Ketika Agam keluar dari mobil, seorang pria tinggi dan tegap datang untuk menyambutnya sambil tersenyum ramah. Orang itu adalah Devin Pramono, putra dari Halim. Lama tidak bertemu. Devin melangkah maju dan menjabat tangan Agam. Meskipun dulunya mereka sempat ada konflik karena Yesi Baskara, Devin adalah orang yang sangat saleh. Dia bisa membedakan dengan jelas antara urusan pekerjaan dan pribadi. Itu juga alasan utama mengapa Agam bersedia berteman dengannya. Kekuatanmu sepertinya meningkat pesat, kata Agam sambil menilai Devin. Semuanya berkat perusak momentum, kalau dibandingkan denganmu, masih belum ada apa-apanya. Devin tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu melanjutkan. Kompetisi individu sudah dimulai. Aku akan jelaskan situasinya sambil berjalan. Reno dan sekelompok rekan lainnya mengikuti di belakang Agam. Selain wilayah timur, 7 palagan lainnya juga telah membuat persiapan yang cukup matang untuk kompetisi kali ini. Untungnya, kamu sudah mengajari perusak momentum. Kalau tidak, kali ini akan menjadi peringkat terendah yang pernah didapatkan palagan wilayah timur. Devin berkata dan menatap Agam dengan pandangan yang berbeda. Sebenarnya, ketika dia mengetahui bahwa Agam akan dinobatkan sebagai kepala instruktur, dia merasa sangat tidak yakin. Namun, dengan satu metode kultivasi, Agam dapat menggandakan kekuatan keseluruhan pasukan di wilayah timur, hal tersebut membuatnya mengakui kekuatan Agam. Dengan keseluruhan kinerja dan kekuatan yang dimiliki Agam,
walaupun dia mau menjadi kepala instruktur di Palagan ibu kota kekaisaran, kualifikasinya sudah lebih dari cukup. Sebenarnya, aku memintamu untuk datang kali ini bukan hanya untuk memimpin tim kita, tapi ada alasan yang lebih penting lagi yang mungkin perlu bantuanmu. Setelah sedikit jeda, Devin berkata dengan suara pelan. Apa kamu menemukan sesuatu yang janggal dalam perjalanan ke sini? Pembajakan di kereta termasuk nggak? Agam berpikir sejenak. Tentu saja, itulah yang aku maksud. Devin memicingkan mata dan berkata. Apa kamu tidak merasa aneh? Kamu pasti tahu sistem keamanan di Indonesia. Walaupun ada teroris yang memasuki negara, mereka tidak akan ada kesempatan untuk berinteraksi dengan orang awam karena akan langsung ditangani oleh kami. Tapi, kali ini mereka bisa membajak kereta tanpa dicurigai siapapun, apalagi mereka membajak kereta yang menuju ke tempat ini. Awalnya, ketika kami menerima kabar itu, kami semua terkejut. Tapi begitu tahu bahwa kamu dan orang itu ada di kereta bersama mereka, kami jadi tidak khawatir sama sekali. Orang itu? Ada siapa lagi? Agam mengerutkan keningnya, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Ketika dia menyerang serigala merah, dia sudah menyadari bahwa ada orang lain dengan kekuatan yang baik di dalam gerbong. Hanya saja orang tersebut niatnya baik, jadi Agam tidak repot-repot menyelidikinya. Dia orang penting dari ibu kota kekaisaran, aku akan cerita tentangnya lain kali. Devin melambaikan tangannya dan berkata dengan suara pelan. Kejadian ini cukup membuktikan bahwa pasukan asing sudah menyusup. Mereka ingin menggunakan pembajakan kereta untuk mengalihkan perhatian kita dan membuat kegaduhan selama kompetisi pertempuran 9 alam surgawi, sehingga kita bisa dipermalukan dalam skala internasional. Sebenarnya, mereka sudah melakukan itu. Apa maksudmu? Agam bertanya. Setelah kompetisi internal dari kompetisi pertempuran 9 alam surgawi, akan ada kompetisi eksternal. Siapapun, organisasi apapun, bahkan negara manapun dapat naik ke panggung untuk bertarung. Perwakilan Asia Tenggara, negara Waina, dan negara Ervas akan mengikuti kompetisi tersebut. Negara Amuri juga telah datang. Devin menggertakkan gigi sambil meremas tinjunya dan berkata, kami punya bukti yang cukup kuat bahwa insiden pembajakan kereta tadi dibuat oleh perwakilan negara Amuri. Agam mengangguk perlahan. Meskipun serigala merah berasal dari Asia Tenggara, ada banyak rekannya yang berasal dari negara Amuri. Itu juga salah satu trik yang biasa mereka gunakan untuk menghasut warga negara lain untuk melakukan hal-hal buruk. Walaupun mereka ada niat jahat, kita akan bertarung dengan mereka di negara sendiri. Dengan kekuatan 9 alam surgawi, seharusnya tidak perlu takut dengan mereka, bukan? Agam mengerutkan kening dan bertanya. 9 alam surgawi adalah tulang punggung dari pertahanan Indonesia. Dalam menghadapi invasi kekuatan eksternal, tidak bisa dijamin pasti akan selalu menang, tetapi bukan berarti akan dengan mudah dikalahkan. Tentu saja, para petarung terhebat di 8 wilayah 9 alam surgawi semuanya telah datang. Jangankan pasukan perwakilan negara Amuri, kita bahkan tidak perlu takut walaupun pengadilan negara barat datang ke sini. Ujar Devin dengan bangga. Setelah sedikit jeda, dia menghela napas dan berkata, hanya saja ada aturan yang mutlak dalam kompetisi pertempuran 9 alam surgawi. Hanya yang berusia di bawah 35 tahun yang bisa berpartisipasi dalam kompetisi, termasuk turnamen grup. Musuh terbesar yang akan kita hadapi kali ini adalah salah satu dari 8 raja pengadilan dari negara Amuri, anak dari Raja Serigala Kutub. Dia berusia 35 tahun dan kekuatannya telah mencapai alam langit setengah langkah. Bab 549, Wilayah Timur yang dulu. Agam mengangguk sambil berpikir, seperti teringat sesuatu, dia bertanya dengan bingung. Aku dengar ada orang bernama Windu Laskara dan Rusli Hantoro di Palagan pertama dan kedua. Mereka pun tidak bisa melawan orang itu? Sulit. Devin menggelengkan kepalanya dan berkata. Windu Laskara berusia 33 tahun, kekuatannya telah mencapai alam langit setengah langkah. Rusli Hantoro berusia 34 tahun, kekuatannya sedikit lebih lemah, tetapi dia sudah berada di puncak alam bumi tingkat 9. Mungkin Windu bisa bertarung dengannya, tetapi bagaimanapun juga, Putra Serigala Kutub telah berlatih kultivasi selama 2 tahun lebih lama daripada Windu. Sebagai keturunan Raja Serigala, Windu merupakan musuh yang sulit dihadapi. Secara objektif, kemungkinan bagi Windu untuk menang kurang dari 40%. Aku mengerti. Agam berkata dengan samar. Jangan khawatir. Meskipun aku secara pribadi tidak suka membuat masalah, aku adalah penduduk asli Indonesia. Hal ini berkaitan dengan martabat dan nama baik negara. Aku pasti akan melakukan kewajibanku dengan baik. Haha, sekarang aku merasa lebih lega. Ketua memang tidak salah menilai orang. Devin menepuk bahu Agam sambil tertawa. Penilaian Yesi juga sangat bagus. Apa maksudmu barusan? Agam bertanya dengan bingung. Gak usah pura-pura, tentu saja maksudku Yesi. Dia tahu kamu akan datang, jadi dia juga datang ke sini. Devin menatapnya dengan polos. Dia bisa masuk juga? Agam sangat terkejut. Tentu saja, jangan meremehkan Harsa Baskara.
Dia dan orang penting dari ibu kota kekaisaran yang tadi aku sebut adalah kawan lama. Orang itu juga punya latar belakang yang luar biasa. Kalau bukan karena beberapa alasan tertentu, Harsa tidak akan hanya menjadi orang hebat di kota primadona. Kata Devin sambil menunjuk ke satu sisi sambil berkata, "Lihat, dia sedang menunggumu." Agam kemudian melihat ke arah yang ditunjuk dan melihat seorang wanita tinggi yang mengenakan jaket hitam berjalan ke arahnya. Wanita itu memiliki tubuh yang menawan dan sangat cantik. Setiap gerakan tubuhnya menebarkan pesona yang membuat pria tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Wanita tersebut adalah Yesi. Setelah Agam mewarisi kekuatan penguasa neraka dan penyimpanan semesta, dialah wanita pertama yang mengubah nasibnya. "Kalau kamu menatapku terus seperti itu, aku akan suruh kamu bayar loh." Mulut Yesi yang merah merona tampak cemberut. "Kamu datang ke sini untuk menungguku?" Agam bertanya dengan senyum canggung. Baginya, Yesi telah banyak membantu dirinya. Dia memainkan peran penting bagi Agam dalam mendapatkan pijakan yang kuat di kota primadona dengan cepat dan meluaskan pengaruhnya ke 4 keluarga bergengsi. Secara pribadi, dia merupakan wanita yang sangat baik. Sebagai pria normal, Agam juga memiliki perasaan khusus untuknya. Hanya saja karena berbagai alasan, komunikasi antara keduanya jadi makin sedikit, mereka pun menjadi agak asing. "Jangan terlalu percaya diri." Yesi tersenyum menggoda. Dia maju dan memeluk lengan Devin sambil berkata, "Aku kesini untuk memberikan semangat untuk Kak Devin. Kenapa kamu menyemangatinya? Memangnya dia adikmu?" Agam menggerutu, hatinya merasa tidak senang. "Agam, kalau omong begitu kebangetan loh. Walaupun kemampuan fisikmu lebih unggul, sebagai seorang pria, aku harus menantangmu." Devin menyeringai. "Aku cuma bercanda. Kalian berdua masih seperti anak-anak." Yasi menggerutu. Dia melepaskan lengan Devin dan berkata kepada Agam, "Kak Devin dan aku sudah sepakat sejak dulu bahwa dia akan selalu menjadi kakakku. Kalau begitu kamu ke sini. Aku memang di sini untukmu. Kamu terlalu sibuk dan tidak bisa bertemu denganku, jadi aku tidak punya pilihan selain datang dan bertemu denganmu." Yasi berkedip dan tertawa. Suasana hati Agam tiba-tiba menjadi sangat rumit. Niat Yasi sangat jelas. Kalau dia masih tidak menyadarinya, berarti dia bodoh. Namun, saat ini hanya ada seorang wanita yang didambakan hatinya, dia tidak mungkin bisa menerima perasaan wanita lain. "Dik, walaupun aku adalah kakakmu, aku tetap harus berduel dengannya hari ini," ujar Devin seraya mengelus lengan bajunya. "Gak mau, kamu menang. Kamu bosnya," ujar Agam sambil melambaikan tangannya. "Sialan!" Devin mengangkat jari tengahnya pada Agam. Kerumunan orang datang ke pedalaman. Dari jauh, orang bisa merasakan gelombang energi yang menyapu ke segala arah. Pertarungan sedang berlangsung dengan lancar. Arena pertarungan itu berukuran 2 km. Area di sekitarnya adalah tempat istirahat. Di sana ada sekitar 200 hingga 300 orang. Totalnya ada 9 area istirahat. 9 alam surgawi menempati 8 area istirahat dan pasukan dari luar negeri terkonsentrasi di satu area. Kompetisi pertempuran 9 alam surgawi ini sangat penting. Hampir semua pasukan tempur terkuat di semua palagan telah datang. Di antara mereka semua, ada beberapa orang yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan Agam pun agak tidak dapat memprediksinya. Jelas sekali bahwa beberapa orang tersebut telah mencapai tahap alam langit yang sangat mencengangkan. Tentu saja, orang-orang ini semuanya adalah bos tersembunyi. Apapun yang terjadi, sesuai dengan perjanjian, mereka tidak akan bertindak. Dia adalah putra dari Serigala Kutub, nama adalah Hansen Vidraun. Devin menunjuk area istirahat untuk pasukan luar negeri. Seorang pria barat berambut pirang pendek yang mengenakan mantel bulu serigala berwarna putih. Orang-orang dari bagian pasukan luar negeri duduk dengan membentuk lingkaran di sekelilingnya. Tampak ada wanita barat yang memijit bahunya untuk melayaninya. Kekuatan yang bagus. Agam mengangguk perlahan. Kekuatan anak serigala kutub ini dapat dianggap sebagai puncak dari alam langit setengah langkah. Bahkan naga emas pun tidak bisa mengalahkannya. Negara Amuri mengirimkan orang seperti ini. Tampaknya mereka bertekad untuk menginjak-injak seni bela diri kuno Indonesia di bawah kaki mereka. Duar. Pukulan yang mengerikan menyebar dari arena, memicu badai yang dahsyat. 9 area istirahat meningkatkan pertahanan mereka untuk menangkis badai tersebut dari luar. Pada saat yang sama, sesosok tubuh jatuh di atas arena pertempuran. "Dinar Guntara dari palagan ketiga di kota Dranar, menang!" Suara pria tua yang mengumumkan hasil menyebar ke seluruh arena. Dalam kompetisi individu antara 8 wilayah, masing-masing akan mengirimkan 5 orang untuk bertanding. Kalau menang satu pertandingan akan mendapatkan 10 poin, kalau kalah hanya dapat 2 poin. Berdasarkan peringkat total poin, peringkat pertama akan melawan peringkat kedua, peringkat ketiga melawan peringkat keempat, dan seterusnya. Palagan ketiga menang kali ini, poin mereka sudah melampaui kami, menjadi peringkat ketiga.
Peringkat palagan lainnya pada dasarnya telah ditentukan. Hanya 4 urutan palagan teratas yang tersisa. Dinar Guntara adalah pilar dari kekuatan palagan ketiga. Dia berada di alam bumi tingkat 7 menengah. Kalau kita mau memenangkan 3 besar dalam kompetisi individu, kita harus mengalahkannya. Devin berada di samping menganalisis situasi medan perang untuk Agam. Apa kita akan bertarung selanjutnya? Benar. 3 orang sudah kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut. Hanya tersisa 2 orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Yang pertama adalah Zack, satu lagi adalah Reno. Apa tidak ada orang lain? Agam mengerutkan keningnya. Meskipun Zack dan Reno memiliki kekuatan yang cukup baik, mereka baru mulai berkembang setelah Agam datang. Kalau Agam belum menjadi kepala instruktur, kekuatan wilayah timur pasti akan berada di bawah. Devin tidak bisa mengatakan apa-apa. Kalau bukan karena Agam yang mengajarkan perusak momentum, mereka bahkan tidak akan bisa bertarung dengan 7 wilayah lainnya. Mereka semua telah berkorban. Tidak ada pilihan lain. Halim berjalan mendekat dan berkata sambil menghela napas panjang. Kepala militer. Devin segera berdiri tegak dan memberikan hormat dengan tegap. Meskipun keduanya adalah ayah dan anak, di luar, hubungan mereka hanya sekadar kepala militer dan prajurit. Dikorbankan? Agam mengerutkan kening dan bertanya. Ini bukan rahasia lagi. Awalnya, kekuatan keseluruhan wilayah timur sangat besar. Bisa bertahan di 3 besar dan sesekali memenangkan kejuaraan. Sayangnya, 10 tahun lalu, tim terkuat pertama dan kedua pergi melakukan misi dan disergap oleh musuh. Seluruh pasukan dimusnahkan, kekuatan wilayah timur jadi sangat berkurang. Mata Halim memerah, dia menatap langit dengan tatapan penuh kesedihan. Misi itu hampir menghabiskan para pasukan elite wilayah timur. Mereka yang berkorban semuanya adalah saudara kami. Ini juga merupakan kepedihan abadi wilayah timur. Devin menghela napas. Para rekan yang mengikuti di belakang Halim pun merenung dengan mata yang perlahan-lahan memerah, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua adalah pria yang kuat secara fisik dan mental. Walaupun lengan mereka patah, mereka tidak akan menjerit sedikit pun. Namun, begitu mereka memikirkan para rekan mereka yang terkubur di tanah, mereka pun tidak dapat menahan emosi mereka. Bab 550, kamu tidak pantas. Agam terdiam selama beberapa saat, kemudian berkata, kalian semua baik. Mereka semua berkorban untuk rakyat jelata. Tidak ada yang sia-sia. Satu-satunya penyesalan kami adalah kejayaan yang mereka perjuangkan semuanya sudah hilang. Reno mengepalkan tinjunya dan menyalahkan dirinya sendiri. Semuanya binasa, hanya semangat dan jiwanya yang tidak akan pernah hilang. Agam mengulurkan tinjunya dan memindai semua orang. Apa yang sebelumnya milik kalian, akan kupulihkan kembali. Aku percaya padamu, kepala instruktur. Jiwa dan semangat mereka akan abadi. Palagan ketiga, tak terkalahkan. Zack, Reno, dan pasukan lainnya membentuk lingkaran untuk saling bersorak dengan keras. Sorakan mereka menyebar kemana-mana, bergema di antara pegunungan yang mengelilingi mereka. Adegan ini menarik perhatian orang-orang dari area lain. Di palagan pertama. Nama belakang orang itu adalah Tama. Jangan-jangan dia berasal dari klan Tama? Seorang lelaki tua dengan setelan jas bertanya dengan tenang. Benar, tapi dia adalah keturunan yang dibuang dari keluarga besar. Kata pria paruh baya lainnya. Pria tersebut mengenakan seragam militer dengan status yang setara dengan Agam. Palagan pertama, kepala instruktur Sudin Gerahana. Tampaknya masih muda dan menjanjikan. Tapi, kalau dibandingkan dengan Windu Laskara, dia masih sedikit lebih lemah. Lagi pula, usianya masih muda. Kalau dia sudah seusia Windu, prestasinya pasti tidak kalah dengan Windu. Kata Sudin dengan suara yang dalam. Oh, sepertinya kamu punya evaluasi yang sangat tinggi terhadap pemuda itu. Bagaimana kalau pindahkan dia ke ibu kota kekaisaran setelah semua ini selesai? Sudin menggelengkan kepalanya dan berkata. Meskipun orang ini punya potensi besar, dia terlalu pandai membuat masalah. Hanya dalam 2 atau 3 bulan, dia sudah menjungkir balikan Provinsi S. Kenapa tadi kamu memuji, sekarang malah menjatuhkannya? Pria tua itu tersenyum dan berkata. Jangan-jangan karena ada hubungannya dengan Dinda? Aku cuma mengatakan faktanya, dia memang tidak cocok untuk pergi ke ibu kota kekaisaran. Kamu pasti takut dia akan menjadi sasaran orang-orang itu setelah pergi ke ibu kota kekaisaran, kan? Ketua, tonton pertarungannya. Sudin menatap Rina tanpa berkedip. Oke. Ayo nonton saja. Pria tua itu tersenyum dan mendaratkan tatapannya pada Agam. Pemuda itu sepertinya cukup menarik. Di palagan ketiga. Dia kepala instruktur wilayah timur yang baru. Dia bahkan lebih muda dari cucuku. Kata seorang lelaki tua kurus yang menyilangkan kakinya. Seorang pemuda berusia awal 20-an memangnya bisa sekuat apa sih? Pria lain berkata dengan ekspresi mencemooh.
Dia adalah kepala instruktur palagan ketiga, Darius Vendaya. Jangan meremehkan musuh, anak itu cukup kuat. Pria tua itu memicingkan mata. Poin palagan ketiga sudah berada di atas palagan keempat, Gardi pun masih belum maju. Untuk urusan memenangkan pertempuran, si Agam ini tidak akan bisa mengubah situasinya sama sekali. Darius tersenyum dengan percaya diri. Palagan ketiga versus palagan keempat, tolong kirim kontestan dari palagan keempat. Suara yang tenang terdengar di seluruh arena. Halim berkata kepada Agam. Kamu adalah kepala instruktur. Semuanya akan diatur oleh Anda. Kepala instruktur, biarkan aku yang maju. Tidak, aku saja yang maju. Zack dan Reno saling berebut. Zack, maju. Agam bahkan tidak memikirkannya. Zack tampak senang. Reno berkata dengan tidak rela. Kepala instruktur, walaupun kekuatanku tidak sebagus Zack, aku pasti tidak akan mempermalukan wilayah timur. Simpan kekuatanmu dan patuhi perintah. Kata Agam dengan suara yang dalam. Baik. Reno berdiri tegak. Halim ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan diri. Sebenarnya dia mau merekomendasikan Reno. Apalagi musuh terbesar mereka adalah Gardi dari palagan ketiga. Bukan langkah yang bijak kalau menyuruh Zack ke arena sekarang. Zack melangkah dengan teguh, tampak seperti harimau ganas yang melompat ke dalam arena. Begitu melihat Zack yang maju, penonton langsung heboh. Kekuatan Zack hampir sama dengan Dinar Guntara. Andaikan dia bisa memenangkan pertandingan ini, dia tidak akan punya energi lagi untuk melawan Gardi yang akan maju berikutnya. Sekali Zack kalah, maka tidak akan ada prajurit lain dengan kekuatan yang cukup untuk bertarung. Tampaknya nama wilayah timur akan berakhir di sini. Bisa-bisanya mengirimmu ke arena? Apa kalian sudah menyerah? Dinar tersenyum dengan ekspresi dingin dan menggoda. Sepertinya kepala instruktur barumu hanya orang bodoh. Zack berkata dengan suara pelan. Minta maaf. Minta maaf untuk apa? Yang lemah tidak punya martabat. Dinar meremas tinjunya, kekuatan spiritualnya langsung meledak. Dia menunjuk jarinya pada Zack. Ayo, biarkan aku rasakan apa yang telah diajarkan kepala instruktur lemahmu itu. Kamu tidak pantas. Zack membalas ucapannya. Di saat berikutnya, tubuh Zack pun meledak dengan kekuatan yang menakutkan, seperti bola meriam yang ditembakkan ke Dinar. Dinar tersenyum mencemokoh dan melemparkan tinjunya pada Zack. Ekspresi Zack masih tidak berubah dan melemparkan kedua tinjunya pada Dinar. Tinju mereka pun bertabrakan. Keduanya menghadapi lawan dengan cara yang paling langsung. Boom! Terdengar seperti bom yang meledak di tengah arena. Tabrakan tersebut menghasilkan gelombang kekuatan yang menakutkan. Keduanya tetap menahan tinjunya kepada satu sama lain. Mereka terdiam selama beberapa detik. Dinar pun mengerang dan lengan bajunya robek. Tubuhnya terlempar puluhan meter ke belakang seperti layang-layang yang ditarik. Di bawah tatapan heran semua orang, dia jatuh keluar arena dan langsung pingsan. Dinar Guntara kalah. Hanya dengan satu pukulan. Zack, dari palagan keempat, menang! Suara pria kembali terdengar untuk mengumumkan hasil pertarungan barusan. Lelaki tua kurus itu menurunkan kakinya dan berkata pada Darius. Apa sekarang kamu masih meremehkan mereka? Sudut mulut Darius berkedut. Ekspresinya menjadi suram dan dia berkata kepada Gardi. Cepat maju, jangan biarkan dia membangun momentum. Gardi mengangguk dengan tenang. Detik berikutnya, tubuhnya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan muncul di tengah arena. Kakak, semangat! Kalahkan mereka dan beritahu mereka betapa kuatnya palagan ketiga. Para prajurit di palagan ketiga berteriak dan bersorak. Gardi adalah petarung terkuat dari palagan ketiga, pilar dari seluruh kekuatan mereka. Meskipun Gardi tidak dapat dibandingkan dengan Windu Laskara dan Rusli Hantoro, dia juga merupakan seorang ahli seni bela diri kuno yang terkemuka. Dalam segi kekuatan fisik, Zack sama sekali bukan lawannya. Wilayah timur punya semangat yang mengagumkan, tapi itu tidak cukup untuk memenangkan urutan 3 besar. Ujar Gardi dengan tenang sambil memandang Zack. Zack menyeringai. 3 besar? Maaf, kepala instruktur kami bilang tujuan kami adalah juara pertama. Tidak realistis? Gardi tersenyum dengan ekspresi dingin. Sesaat kemudian, tubuhnya memancarkan cahaya yang cemerlang. Dia tampak bersinar dan silau seperti bintang-bintang di langit. Coba saja. Zack bergumam pelan, tubuhnya menyeruak dengan gelombang energi yang lebih kuat dari sebelumnya. Penonton tampak keheranan. Ternyata Zack memiliki kekuatan alam bumi tingkat 8. Pantas saja dia bisa mengalahkan Dinar dalam satu serangan. Kamu sudah meningkat dengan sangat cepat, tapi sayangnya kamu masih bukan lawanku. Gardi memiliki kekuatan puncak alam bumi tingkat 8, sedangkan aura yang dipancarkan Zack hanya alam bumi tingkat 8 awal.
Perbedaan antara keduanya sangat besar, tidak ada ketegangan sama sekali dalam pertempuran ini. Saat semua orang masih memikirkannya, pertempuran pun dimulai. Sosok Gardi berubah menjadi cahaya yang mengalir. Baik wujud maupun serangannya tidak bisa diprediksi. Setiap kali Zack menyerang, pukulannya akan menembus bayangan ilusi, kemudian Gardi akan balik membalas serangannya. Di bawah pertempuran itu, Zack tampak kehilangan momentumnya. Bagus! Sorakan datang dari palagan ketiga. Wilayah timur sudah ditakdirkan untuk didegradasi, tapi mereka malah mau bersaing dengan kota Dranar untuk mendapatkan urutan ketiga, bermimpilah! Darius tersenyum bangga sambil menatap Agam dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana, lalu berkata, Raja penguasa neraka apaan, tidak bisa apa-apa. Hehe, 8 wilayah dari 9 alam surgawi adalah rekan seperjuangan. Setelah semua ini akhir, kamu ikut bersamaku untuk menghibur Halim. Setidaknya harus memberinya muka. Kata lelaki tua kurus itu sambil tersenyum. Ketua, jangan khawatir. Saya telah menyiapkan pidato yang panjang. Saya pasti akan membuat Halim puas dengan kekalahannya. Darius tersenyum, matanya penuh berbinar dan merasa kebanggaan. Dulunya, kota Dranar selalu dikalahkan oleh wilayah timur. Sekarang mereka punya kesempatan untuk masuk ke urutan 3 besar. Dia akhirnya bisa menjadi sosok terkenal di 9 alam surgawi. Orang-orang dari kota Dranar benar-benar bangga pada diri mereka sendiri. Halim melihat ke arah Darius, wajahnya agak suram. Mereka tidak akan bisa bangga lagi setelah ini. Agam tersenyum samar dan menunjuk ke Erina. Hasilnya akan segera diputuskan. Hah? Halim, Devin, dan Reno tampak agak terkejut. Kemudian, mereka melihat ke Arina dan segera menyadari sesuatu. Aneh, kenapa serangan Gardi melambat? Darius yang juga melihat situasi di Arina jadi tampak agak cemas. Bukannya dia yang melambat, tapi Zack yang menjadi makin cepat. Pria tua kurus itu memicingkan mata dan menatap Agam dan yang lainnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Bocah itu, apa dia benar-benar bisa menyelamatkan wilayah timur yang sudah sekarat? Bab 551, Palagan kedua mengalah. Mustahil, kota Dranar tidak akan pernah kalah dengan wilayah timur. Darius berkata dengan galak. Namun, begitu selesai mengatakan itu, dia mendengar suara teredam. Gardi memisahkan diri dari arena pertempuran dan mundur beberapa langkah. Tampak ada darah yang mengalir keluar dari sudut mulutnya. Gardi terluka? Semua orang sangat terkejut. Gardi tidak bisa mengalahkan Zack? Sungguh di luar ekspektasi. Namun, kondisi Zack tampaknya lebih buruk dari Gardi. Tubuhnya compang-camping dan penuh dengan luka-luka. Meskipun Zack baru saja berhasil menyerangnya, berdasarkan situasi pertempuran secara keseluruhan, dia masih tidak bisa menang melawan Gardi. Meskipun dia terluka, kondisi Zack jauh lebih serius. Tetapi anak ini punya banyak kekuatan fisik. Sebaliknya, Gardi malah lebih lemah. Mata lelaki tua kurus itu menatap Rina dengan tatapan tajam. Dia menganalisis situasi di arena secara sekilas. Dia cuma menghabiskan kekuatannya saja. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Cibir Darius. Meskipun dia berkata begitu, hatinya merasakan kecemasan dan rasa krisis yang kuat, yang membuatnya merasa sangat gelisah. Pertarungan ini harus dilakukan dengan cepat. Gardi juga menyadari hal itu. Kamu pantas mendapatkan rasa hormatku. Setelah ini, kamu akan kalah. Gardi menarik napas dalam-dalam, menenangkan auranya yang tidak beraturan. Di detik berikutnya, matanya terbuka dan pupilnya tampak bergetar. Kekuatan spiritualnya yang tersebar ke segala arah berkumpul ke tubuhnya, cahaya di tubuhnya kembali berbinar seperti matahari. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya dengan cepat berubah menjadi lemah. Dia bermaksud menggunakan teknik ini untuk mengakhiri pertempuran. Serangan cahaya bintang! Cahaya yang dipancarkan oleh Gardi berubah menjadi peluru di seluruh arah yang melesat menuju Zack. Arena tampak terpotong menjadi banyak bagian oleh cahaya tersebut, kekuatannya sangat menakutkan. Tidak ada sudut mati sama sekali untuk bersembunyi. Tidak ada cara untuk menghindar. Hanya dalam sekejap, seluruh arena seperti sudah menjadi arena kematian, apapun yang ada di dalam jangkauannya akan ditembus oleh cahaya tersebut. Penonton langsung bersorak. Bahkan ekspresi perwakilan dari luar negeri menjadi lebih serius. Langkah ini sulit untuk dilawan puncak alam bumi tingkat 8. Apalagi Zack, yang hanya di alam bumi tingkat 8 awal. Namun, saat berikutnya, Zack membuat gerakan yang mengejutkan. Bukannya memikirkan cara untuk menghindar atau melawan, tetapi dia menyerahkan semua pertahanan dan bergegas melaju ke arah Gardi. Apakah dia ingin mati? Hal yang mengejutkan pun terjadi. Tubuh Zack seperti terbungkus lapisan tipis. Tidak peduli seberapa kuat cahaya yang menerjangnya, saat menyentuh Zack, semuanya jadi terpantul. Semua orang tampak bingung,
tetapi pasukan dari wilayah timur sangat senang. Perusak momentum. Ini adalah perusak momentum. Zack tiba di depan Gardi dalam sekejap. Kekuatan Gardi sudah dikerahkan semuanya saat dia menggunakan teknik tersebut, jadi dia tidak dapat melindungi dirinya sama sekali. Zack tersenyum dan meninju dada Gardi. PVFT. Gardi memuntahkan seteguk darah, mewarnai tubuhnya menjadi merah. Adegan tersebut sangat mengejutkan semua orang. Seluruh tubuhnya terbang keluar arena. Ketika dia masih di udara, dia menggerakkan tubuh untuk menstabilkan tubuhnya. Alhasil, Zack yang sudah berjaga-jaga pun mengikutinya dari dekat. Dia langsung menendang kepala Gardi. Bersamaan dengan adegan tragis itu, terdengar suara acuh tak acuh yang mengatakan, "Permainan sudah berakhir." Zack bergeser, menyerempet kepala Gardi dan menendangnya ke tanah. Duar. Granit keras di tanah jadi hancur seperti tahu lunak. Gardi berguling dan mendarat di tanah, tersandung mundur beberapa langkah. Kakinya lemas dan langsung berlutut dengan satu kaki. Sambil terengah-engah, wajahnya tampak terkejut dan tidak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Dia benar kalah. Penonton pun menjadi heboh. Gardi benar sudah kalah, apalagi kalah dari Zack yang jauh lebih lemah darinya. Palagan ketiga gugur. Palagan keempat, wilayah timur menjadi peringkat ketiga. Suara tenang itu kembali terdengar lagi, tetapi kali ini agak sedikit berbeda. Orang-orang di palagan utama tidak bisa berkata-kata. Siapa sangka, wilayah timur yang hampir didegradasi akan bangkit kembali. Di saat itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke pasukan wilayah timur, terutama pada Agam. Semua orang tahu bahwa alasan wilayah timur bisa bangkit kembali karena kepala instruktur muda itu. Halim, selamat ya. Wilayah timur memang pantas sebagai palagan veteran. Tidak heran bisa memenangkan peringkat 3. Para pemimpin dari berbagai palagan memberikan ucapan selamat. Orang tua kurus itu juga tersenyum dan berkata, "Halim, ternyata kemampuanmu masih begitu hebat ya. Hei, itu hanya kebetulan," kata Halim dengan tenang. Darayas juga mengulum senyum, tetapi tatapannya menunjukkan sorotan tajam. Memangnya kenapa kalau mereka memenangkan kompetisi individu? Yang paling penting adalah kompetisi tim. Berdasarkan peringkat secara keseluruhan, wilayah timur pasti akan kalah dari kota Dranar. Kontestan palagan keempat, kenapa kamu masih belum turun dari arena? Suara tenang itu kembali terdengar, semua orang pun memandang Zack yang masih di atas arena. Tubuhnya penuh dengan luka dan tampaknya seperti hampir tumbang. Namun, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk turun dari sana. Mata Zack tertuju pada Agam yang mengangguk kepadanya. Dia pun menyeringai dan mengucapkan kata-kata yang mengejutkan semua orang. "Menurut aturan, aku mau menantang palagan kedua." Semua orang tertegun. Wilayah timur sudah memenangkan peringkat 3 besar, kenapa masih terus berjuang? Hei, pelatihku bilang tujuan wilayah timur kali ini bukanlah 3 besar, tapi juara pertama. Zack tertawa. Penonton yang mendengar itu pun terdiam selama beberapa detik. Juara pertama? Berani-beraninya memikirkan hal seperti itu. Orang ini benar-benar tahu cara mencari musuh, kata Reno dengan pelan. Dia hanya menyampaikan keputusanku. Agam tersenyum dengan ringan, tenang, dan percaya diri, tanpa rasa takut sedikit pun. Lord, semua pasukan wilayah timur bersorak dengan girang. Haha, inilah semangat dan keberanian yang seharusnya dimiliki wilayah timur, ucap Devin dengan bersemangat. Halim bertanya dengan suara pelan. Apa kamu yakin? Aku punya rencana sendiri. Agam tersenyum tipis, dia tampak misterius dan sulit ditebak. Halim mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Mungkin, anak ini benar-benar bisa melakukan hal-hal yang bahkan tidak berani mereka bayangkan. Di palagan kedua, dua pria tua saling memandang. Pria tua yang tinggi dan kurus berkata, "Menurutmu gimana? Zack pasti sudah kehilangan banyak kekuatannya setelah melawan 2 jenderal di kota Dranar, tapi auranya tidak terlihat demikian. Kalau kita bertarung dengannya, kita pasti akan kehilangan kekuatan tempur kita." Pria tua lainnya mengerutkan kening dan merenung selama beberapa saat. Menyerah saja dan biarkan mereka menempati urutan kedua. Pak Irian! Pasukan di palagan kedua tampak tidak rela. Kalah dari wilayah timur adalah hal yang tidak bisa mereka terima. Ngapain berteriak seperti itu? Kalian nggak dengar ya? Wilayah timur mau mendapatkan juara. Kalian tidak sadar bahwa mereka menggunakan Zack untuk menghabiskan kekuatan kita? Menyerah saja di kompetisi individu dan kerahkan semua kekuatan di kompetisi tim. Pria tua bernama Irwan Pawanda itu pun berkata dengan suara pelan. Tak seorang pun di palagan kedua yang berani mengatakan apa-apa. Irian melihat Karina dan berkata dengan suara lantang. Palagan kedua memutuskan untuk menyerah. Anehnya, tidak ada yang terkejut.
Semuanya yang hadir adalah ahli tempur dan orang yang bertaktik andal. Fisik Sak yang spesial juga membuat mereka menyadari sesuatu. Kecuali palagan kedua mau menyuruh Ruslihan Toro untuk maju, kalau mereka mengirim pasukan lainnya hanya akan menyia-nyiakan kekuatan mereka. Hal ini tentu saja akan merugikan mereka untuk kompetisi tim di sore hari nanti. Lagi pula, tidak perlu mengerahkan perwakilan terhebat mereka hanya untuk bersaing memperebutkan urutan kedua dalam kompetisi individu yang sebenarnya tidak terlalu relevan. Pengaturan taktis seperti ini tidak ada masalah. Namun, ini juga membuktikan bahwa keputusan Agam dalam mengutus Sak maju ke arena duluan sudah tepat. Menggunakan kompetisi individu untuk mendukung kompetisi tim. Dengan kekuatan fisik Sak yang tidak terbatas, dia sengaja memberikan tekanan pada palagan militer untuk menyerahkan urutan kedua. Begitu memikirkan hal itu, banyak orang tidak lagi berani meremehkan Agam. Kini mereka tahu bahwa pemuda ini bisa menjadi kepala instruktur wilayah timur, bukan karena keberuntungan, tetapi karena dia benar-benar memiliki kemampuan yang bagus.